Kembali lagi bersama kami dalam Salam Tani Indonesia mengenai semprot piringan. Pak Asisten, Ya. di sini saya mau bertanya mengenai hal-hal apa sajakah yang harus diperhatikan dalam penyemprotan progres semprot piringan ini. Oke, baik. Oke, selamat pagi semua teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas pertanyaan Pak Mandor tadi. Dalam artian ini kita melaksanakan progres di perkebunan kelapa sawit, yaitu semprot piringan ya Pak Mandor ya. Dalam hal ini kita memakai material itu yang bersifat kontak, yaitu Bromoxone. Tadi ada pertanyaan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan, dan mungkin nanti juga sasarannya apa kita melakukan semprotan piringan dengan memakai material Bromoxone ini. Dan begitu kurang lebihnya ya. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah waktu ya, waktu penyemprotan. Itu terutama catat dulu waktu. Pak ya. Terus yang kedua itu cara ya. Cara aplikasinya bagaimana? Nggak mungkin kita sembarangan aplikasi, cuman ya takut nggak kena sasaran, apa yang kita harapkan itu tidak tercapai. Ya. Terus begitu juga dengan dosisnya. Dosis harus diperhatikan ya. Kalau kita ini akan memakai dosis 250 cc per hektar ya. Jadi 250 cc Bromoxone itu harus diaplikasikan ke dalam 1 hektar. Dosis juga harus diperhatikan. Terus jenisnya apa? Nah, ini adalah jenis material yang bersifat kontak ya. Artinya di sini Bromoxone ini sifatnya kontak karena dia paraquat. Karena paraquat ini begitu disemprotkan langsung nampak reaksinya ya. Jadi jenisnya juga harus diperhatikan. Jadi banyak faktor yang harus diperhatikan tadi, mulai dari waktunya, cara aplikasinya, dosisnya, dan jenisnya jenis apa. Jadi kita harus tahu dulu itu semua sehingga kita nanti bisa aplikasikan sesuai dengan harapan kita. Jadi untuk sasaran kita melakukan semprot piringan dengan memakai material Bromoxone ini ya. Sebetulnya kita ingin mengharapkan piringan itu bersih, betul Pak Mandor kan? Iya Pak, bersih. Dengan piringan kita bersih ya, kita melakukan aktivitas mulai dari perawatan seperti pemupukan. Kita jadi tanaman utama itu dengan bersih piringan kita pupuk, mendapatkan unsur hara yang kita aplikasi, tidak ada persaingan di situ karena sudah kita semprot bersih dia kan. Begitu juga dengan pemanenan, mempermudah pemanenan dalam mengutip berondolan ya. Kalau piringan kita bersih, otomatis nanti pemanen akan melakukan kegiatan panen, akan mempermudah dianya untuk pengerokan berondolan. Begitu juga nanti untuk melihat matang panen kriteria ya. Mereka akan melihat nanti, oh dengan piringan kita bersih nampak berondolan, berarti ada buah yang di atas bisa untuk dipanen. Kalau tidak bersih bagaimana? Semua akan terganggu. Makanya untuk perawatan di perkebunan kelapa sawit itu sangat penting ya. Berawal dari hulunya itu adalah perawatan. Berarti sumbernya perawatan Pak ya. Perawatan, bagus perawatan, otomatis nanti produksi kelapa sawit yang Anda rawat itu akan mencapai hasil yang baik. Sedikit lagi Pak ya. Untuk kategori semprot piringan ini, ukuran yang harus memenuhi standar itu berapa sih Pak dalam piringan tersebut? Oke, baik. Tadi ditanya bagaimana ukuran ya, ukuran yang diharapkan dalam SOP penyemprotan piringan ya. Jadi kita langsung aja kita lihat piringan kita. Ini namanya dari sini ke sana jari-jari ya, ke pangkal tanaman kelapa sawit, namanya jari-jari yang kita pakai itu 1,8 ya. 1,8 meter dari ujungnya dari sini sini Pak ya. Ke sana kurang lebih jaraknya 1,8 meter. 1,8 ya, 1,8. Terus namanya ada 2 kali jari-jari. 2 kali jari-jari berarti diameter Pak Mandor ya. Dari sini ke sana jari-jari, begitu juga nanti dari pangkal sana ke titik piringan sana. Ya. Itu juga jari-jari. Jadi 2 kali jari-jari 1,8 tambah 1,8. Oh, berarti 360 Pak ya.
3,6 meter. 3,6 meter ya. Jadi itulah yang Anda harus semprot ya. Harus disemprot sepanjang diameter 3,6 meter. Ya. Bagaimana teknisnya ya? Teknisnya itu kalau dalam semprot piringan, apa-apa saja yang harus kita ambil, mulai dari TPH. TPH Pak ya, TPH. TPH harus diambil. Terus sasaran utama piringan. Oh ya, piringan. Begitu juga dengan pasar pikulnya. Karena tujuan akhirnya nanti kita dalam mempermudah dalam proses produksi. TPH bersih, otomatis nanti hasilnya pun hasil kelapa sawit, dalam hal ini TBS, tanam buah segar. Ya. Dimasukkan di TPH, jadi bagus, bersih TPH kita, terhindar dari kotoran-kotoran seperti sampah ya. Jadi teknisnya bagaimana? Kita tenaga itu kita arahkan, kasih ancak dianya sebelum dia masuk. Ya. Kita masuk dari TPH dulu terlebih dahulu ya. TPH, usahakan TPH yang 3x4 ini disemprot ya. Baru setelah disemprot mereka akan masuk ke pokok sawit piringannya dengan teknik metode kita angka 8 ya. Angka 8 Pak ya. Dengan metode angka 8 ini harapannya yang ketiga standar tadi bisa kita penuhin semua, mulai dari TPH, piringan, begitu juga pasar pikul bisa kena. Oke, cut. Tadi disemprot ini teknis angka 8. Bagaimana sih yang dikatakan teknis angka 8 ini Pak dalam semprot hal semprot piringan ini Pak? Oke, baik ya. Jadi bagaimana teknisnya, perlakuannya ya, angka 8 itu. Jadi dalam semprot piringan ini kita harus memenuhi 3 faktor yang paling penting ya. Pertama kita harus dapat faktor TPH. Harus kena sasaran. Piringan yang kita utamakan, begitu juga dengan pasar pikul harus kena dalam hal penyemprotan piringan ini. Jadi sebelum kita memasukin semprot, tenaga itu akan mulai dari TPH. Ya. Dari TPH Pak ya. Karena paketnya itu adalah TPH, piringan, pasar pikul ya. Jadi kita mulai dari TPH, mereka akan menyemprot TPH. Ya. Semprot TPH baru mereka akan masuk ke pokok. Bagaimana angka 8-nya? Ini teknisnya kita harus semprot TPH dulu, semprot, serap. Ya. Baru kita ke sana ke pokok sawit. Ikutin ini semprot pasar pikul ya, semprot. Terus ini masuk ke piringan. Semprot. Semprot keliling ya. Semprot keliling, mutar, anggota itu suruh mutar ya. Set ke sana. Ke pokok sana, coba disut. Sut ke sana ke pokok yang satunya. Dengan perlakuan yang sama di Iya. sini tadi Pak ya. Jadi angka 8-nya ini semprot, trep, masuk kita semprot pasar pikul. Ini pasar pikul kan, disemprot. Kita masuk ke sana. Coba sut ke sana. Masuk. Semprot. Keliling lagi mutar. Terus masuk lagi ke sana. Dan seterusnya Pak ya. Dan seterusnya. Jadi angka 8-nya itu gini tadi, dari sana kita TPH masuk ke piringan, masuk ke sini, kita mutar berbentuk angka 8. Jadi nanti dia berbentuk angka 8 terus sampai selesai ini pasar pikul, sampai ke sana bekasnya angka 8. Ya, jadi tekniknya kurang lebih seperti itu. Jadi coba arahkan anggota itu dalam kriteria menyemprot harus memperhatikan teknis dengan angka 8. Karena kenapa? Dengan angka 8 tersebut harapannya semprot piringan kita yang 3 spek tadi bisa kita penuhi, mulai dari TPH, piringan, begitu juga dengan pasar pikul kena. Oke, ada lagi? Berarti salam teknis ya. Mungkin sampai di sini artinya kesimpulannya dalam satu progres semprot piringan dapat 3-in-1. Dimana itu tadi 1 dapat 3 TPH, piringan dan pasar pikul. Salam Tani Indonesia.